Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Sekarang saya udah balik lagi nih menyambangi satu gerai audio yang lagi hits di Jakarta Selatan, yaitu V Audio. Nah, sebelumnya kita udah pernah gerebek bengkelnya, kita udah pernah review mobil listrik pertama yaitu Lexus UX yang udah pernah di-upgrade audionya pertama di Indonesia oleh V Audio. Juga installernya pernah kasih rekomendasi untuk upgrade audio Hyundai Stargazer. Nah, udah pada tahu belum? Nah, kalau belum pada tahu, subscribe dulu dong, biar bisa nggak ketinggalan ya soal review-review audio mobil terkini nih. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama. Ini lagi di acara Audison Demo Day di V Audio nih. Nah, jadi dijabarkan lengkap, dipresentasikan lengkap produk terbarunya Audison. Ya, dan salah satunya sudah dilakukan upgrade nih di salah satu mobil customer V Audio. Langsung aja kita temuin ya Pak Adika, installernya. Oke. Nah, ini dia nih mobilnya nih. Woi, mobilnya spesial banget kan. Halo Pak Adika. Halo Om Anto. Halo Pak. Oke. Pak, ini ya. Ini di sela Audison Demo Day. Kita mau review ini Pak ya. Boleh. Ini mobil baru. BMW seri 5. Seri 5, 520i. 520i. Ya. Oke. Dan ini katanya upgrade-nya juga nggak main-main nih Pak. Upgrade-nya ini ya, qualified semua nih barang-barang ini. Iya, ini kemarin terakhir juara 1 EMA Indonesia. Oh, EMA Indonesia. Ya. Oke, di kelas berapa Pak? Kelas skill OEM. Wih, mantep. Oke. Tapi ubahannya gimana nih Pak? Boleh tahu dulu nggak nih konsepnya gimana nih? Konsepnya OEM look, jadi OEM look. tidak ada yang terlihat sih. Jadi kalau dibuka dari interior, ya, semuanya kelihatannya original. Jadi tidak ada yang terlihat original. Speaker semua di posisi originalnya. Oke. Subwoofer di tempat originalnya. Amplifier juga ngumpet di bagasi. Oh. Namanya OEM look ya. Jadi ya, betul. Bisa dipastikan kita nggak bakal ketemu box subwoofer gitu, enggak betul, ya Pak ya? Betul. Jadi terus ada tambahan apa, biasa ada tambahan perangkat lagi, enggak ya? Itu benar-benar kayak bagasi, berarti plong. Bagasi plong, betul. Ada custom pilar nggak Pak? Tidak ada. Semua speaker kan di tempat originalnya. Oh, di tempat originalnya? Di tempat original. Oke. Kita bahas mana dulu deh? Kita bahas speaker dulu deh Pak. Boleh. Di kabin area depan ya? Iya. Head unit masih Head unit originalnya. Original? Masih menggunakan original. Oke. Speakernya Pak? Speakernya kita ganti speaker depan dan center diganti vokal ES 100K. Oh, gitu. Vokal ES 100K. Betul. Jadi itu 4 inch mid-range mid-woofer ya. Jadi mid-range mid-woofer dengan 1 inch tweeter. Vokal Perancis ya. Jadi dia udah menempatin posisi standarnya tuh ya? Betul. Jadi OEM ya? di posisi originalnya. Jadi udah nggak perlu ada ubahan lagi dong Pak? Ada custom bracket lah sedikit. Oh, custom bracket sedikit aja ya. Jadi intinya nggak merusak. Tidak ada, semua mobil kalau ini nih mau dirubah kembali ke original 100% tidak ada bekasnya. Oh, oke. Jadi, wah, menarik banget. Tidak ada yang dirusak sama sekali, kabel tidak ada yang dipotong. Semua original mobil tidak ada yang dirusak. Jadi setiap saat mobil ini mau dikembalikan seperti original bisa. Oke. Ya, ini mungkin yang lagi disenangi ya Pak ya kalau konsep OEM style ini ya. Iya. Apalagi nih mobil premium, tapi dia juga kan buat mobil eksekutif ya. Jadi akomodasinya tetap maksimal gitu ya. Jadi nggak mengganggu ada tambahan box atau apapun di bagasinya pun juga. Berarti memang benar-benar kayak standar ya Pak ya? Ya, kalau dibuka standar di bagian atas ada kita pasangkan amplifiernya itu di bagian atas di bagian atas bagasi. Ya. Tapi ya tidak terlihat lah, sekilas tidak terlihat. Oke, sebelum ke belakang, apalagi Pak di area kabin nih? Area kabin tadi di paling depan udah ada subwoofer aja di bawah joknya. Tapi ya itu original BMW semua BMW dari tahun 2005-an sampai hari ini semua ada subwoofer di bawah joknya dan itu yang kita ganti. Jadi tunggu di standarnya BMW itu sudah subwoofer? Sudah ada. Dari mulai seri berapa Pak? Semua seri. Semua seri dari tahun? 2005 ke atas lah Pak. 2005 ke atas. Posisinya di mana Pak? Di bawah jok kanan dan kiri. Jadi bawah jok, jadi ada dua? Ada dua Oh sepasang. gitu, oke. Nah ini bawaan standarnya masih dipertahankan? Sudah diganti juga. Sudah diganti? Sudah diganti dengan Ground Zero Pak. Dengan Ground Zero, oke. Jadi ada dua subwoofer kolong boleh saya bilang gitu ya? Aktif ya berarti? Pasif.
Oh, pasif dia. Ya, Oke. subwoofer pasif. Pasif diletakkan di bawah atau di kolong jok. Jok. 2 jok paling depan. Jadi Betul. ada 2 ya, Pak ya. Semua Oke. BMW sistemnya semua seperti itu. Jadi pakai dudukan yang aslinya Original ya, Pak? sama Oh, semua. gitu. Subwoofer yang kita gunakan Oke. khusus untuk BMW. Jadi Nanti ya. jadi yang lama dilepas, originalnya dilepas, dipasang yang baru. Oke, nanti kita insert ya kalau mesin ya. Ini proses pengerjaannya ada Pak ya. Nanti Ada. kita sertakan ya. Terus posisi taruhnya tuh di mana tuh? Nanti kita sertakan tuh. Jadi biar ada bayangan, biar ada gambaran. Oke. Di kabin masih ada lagi Pak? Di kabin tidak ada. Tidak ada ya? Sudah. Oke. Jadi memang tunggu. Si customer-nya ada request khusus nggak nih? Request khusus tampilan original. Original. Jadi Tampilan dia original. custom pilar pun dia nggak pasang ya? Tidak pasang. Oke. Jadi ini two way. Kalau BMW sebenarnya Gimana, kita Pak? sebut antara two way dan three way ya Pak. Jadi Oh, gitu. dia tidak ada mid bass. Tidak ada mid bass. Adanya Ya. mid range dan tweeter. Oke. Lalu subwoofer dan mid bassnya gabung jadi satu. Oh, gitu. Konsepnya gitu ya. Ya, Itu memang semua BMW konsepnya seperti di itu. hampir semua seri seperti itu ya? Bukan hampir, memang semua seri Pak. Semua seri BMW ya? Iya, Oh, semua oke. Nah, ini jadi informasi juga nih ya buat pemilik BMW ya yang pengen upgrade audionya. Ya, ternyata dari bawaan pabriknya skemanya sudah seperti itu. Betul. Gitu ya. Oke, dan kalau mau upgrade yang sifatnya plug and play OEM style sih nggak susah jadi, Pak. Ya, kalau untuk kondisi normal bukan seperti yang ini, bukan untuk kepentingan kompetisi. Upgrade seperti ini dalam beberapa jam selesai, Pak. Oke, jadi pertama nih keuntungan OEM style, nggak banyak ubahan, nggak nambah box apa segala macam, pengerjaan juga lebih cepat. Ya, Ya. beberapa jam biasanya kita normalnya sekitar 2-3 jam lah, Pak. 2-3 jam aja. 2-3 jam. Tapi ini memang buat daily kan, Pak? Betul. Tapi kemarin kok ikut kompetisi menang, Pak. Nah, itu karena kalau yang di mobil ini Oke. memang jadi speakernya yang tadi saya bilang pakai vokal ES 100K Iya. itu sebenarnya kan speaker universal. Universal. Tapi ukurannya persis sama dengan yang original BMW ini. Oh, gitu. Jadi Oke. kalau di BMW vokal ada mengeluarkan yang khusus memang untuk BMW. Iya, ada tuh. Kalau yang itu, ya itu yang lebih cepat. Jadinya itu yang jauh lebih cepat. Cuma ini gitu. karena memang kebutuhannya ada untuk kompetisi, jadi ada yang di-upgrade sedikit lah. Oke. Ada Apa tuh, Pak, yang di-upgrade kalau boleh tahu? Yang speaker ya? Speakernya itu ya? Speaker yang Oke. di-upgrade. Lalu Oke. amplifiernya juga normalnya satu cukup, prosesor amplifier cukup. Nah. Karena ini untuk kompetisi ada ditambahkan satu lagi. Nah, itu yang saya mau tanya, Pak. Tadi ada perangkat tambahan, amplifier ataupun prosesor itu ditaruhnya di mana, Pak? Kalau yang di mobil ini kita taruh di bagian deck atas ya, jadi bagian deck atas bagasi. Di bagasi? Di bagasi. Kita lihat bagasi boleh? Boleh, boleh. Oke, yuk kita lihat bagasi. Oh iya ya. Plong aja ya. Ya, jadi Nggak kalau ada dilihat ini ya. sekilas tidak ada apa-apa, tapi Nggak ada kalau apa-apa ya. Omanto jongkok lihat ke atas, di bagian atasnya Oh iya. ada Oke, terpasang- ini pakai apa, Pak? Audison ya? Iya, ada Oke. Audison. Boleh Forza. dijelasin, Pak? Ini pakai apa nih perangkatnya nih? Ini pakai Audison Forza. Forza. Tipenya AF 8.14 bit ya. Oke. Itu untuk prosesor amplifiernya. Prosesor amplifier, Lalu oke. ada amplifier tambahannya Audison SR 4500. Oh, 4500 SR series. Oke. Iya, Jadi dia kok bisa pas ya di bawah? Ya itu kan karena ya kita pasin lah Pak. Oke, dibikin dudukan baru. Kita bikin dudukan. Oke, Karena oke. originalnya misalnya untuk yang plug and play BMW upgrade harian yang bukan untuk kompetisi seperti ini, Iya. sebenarnya dia bisa ngumpet di tempat originalnya. Jadi di mobil ini di belakang di bagian belakang kiri, Belakang di kiri? belakangnya dia Ya. itu sudah ada amplifier sebetulnya. Oh, oke. Jadi bisa di sana sebetulnya. Tapi ini Karena ada satu tambahan yang untuk, dan kalau Oke. kompetisi kan kita perlu lebih mudah kalau kita menunjukkan perangkatnya, karena ketika Perangkatnya. penjurian kan ada nilai Oh, sikring dan gitu. nilai koneksi ke Iya, iya. perangkat. Nah itu Oke. supaya lebih mudah ya kita pindahkan ke luar. pindahkan keluar ya. Oke. Iya, 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 iya. Tapi juga karena ditaruhnya di deck atas ini dan menghadap Ya, ke bawah. secara nggak kelihatan ini. space hampir tidak berubah. Decknya itu berubah ya. memang ada sedikit legokan lah ya, Legokan, ada sedikit iya. legokan.
Di legokan itu kita taruh amplifiernya. Tadinya buat apa itu? Kosong lah, memang tidak ada kosong. apa-apa. Oh, memang tidak ada. Memang kayak ada sedikit legokan lah di sana. Oh, tapi itu karena mungkin si perangkat amplifiernya dimensinya ringkas. Betul. Jadi karena taruh di situ ya. Fisiknya si Audison boleh ini ya. kecil ya, jadi relatif kecil. Jadi ya masuk ke banyak tempat. Sebenarnya kalau misalnya 2 ini mau diumpetin pun masih bisa. Oke. Cuma karena ini untuk keperluan kompetisi yang supaya lebih mudah ketika penjurian terlihat juri, ya kita taruh yang lebih mudah dilihat lah. Kalau untuk harian kan tidak perlu ada yang melihat, ngumpet juga nggak apa-apa sebetulnya. Jadi dia nggak menepati posisi dari amplifier standarnya, betul ya. Tapi amplifier standarnya masih dipakai nggak? Sudah tidak. Udah nggak ya? Sudah tidak dipakai. Dicopot? Masih ada di tempatnya, masih ada di situ cuma ya? wiringnya sudah dilepas. Jadi kalau kita lepas, nanti ketika misalnya mau jual mobil, ntar ada yang hilang lah, iya. Di sana tinggal dicolok kembali wiring. Tinggal dicolok lagi ya. Oke. Jadi perannya dia sudah digantikan sama tadi dua perangkat Audison tadi. Betul. Betul. Ya. Di bagasi udah ya, ini aja ya? Di bagasi hanya. Oh ya, pasang peredam ya semuanya? Tidak, hanya di pintu aja, Pak. Oh, di pintu aja? Hanya di pintu. Oke, kenapa Pak? Cuma di pintu aja? Karena ya tadi BMW ini kan sudah satu relatif cukup kedap. Oh, udah cukup kedap ya? Cukup kedap untuk pemakaian hari-hari ya, Pak ya? Harian ya? Ya karena ini untuk tadi tambahan kompetisi, ya perlu ekstra sedikit lebih rigid. Ya jadi pintunya kita buat lebih rigid lagi. Ya, dan fokusnya tuh di kabin depan ya, Pak? Ya, kabin di bagian baris depan. Betul. Nah, sementara kalau yang di baris belakang tuh kan ada speaker juga tuh. Mobil ini nggak ada, ada speakernya di deck, Pak. Di deck ya? Jadi gitu. Mobil ini tidak ada, di pintu tidak ada. Nah, di deck itu speakernya masih bawaan original, tapi sudah di drive oleh amplifier yang baru. Oh iya, pasti beda ya. Oke. Karena kalau BMW kan semua terkoneksi. Parking sensor, sen, itu terkoneksi semua ke audionya. Ini kesannya kayak rumit ya, tapi kalau yang udah biasa handle mobil Eropa, apalagi via audio udah lama main mobil Eropa, khususnya BMW nih, jadi kayak nggak gitu sulit ya Pak ya? Ya, kita karena sudah lebih familiar dengan sistemnya di BMW, jadi kita ya tidak terlalu rumit lah untuk sistem mobil ini, masih termasuk sederhana. Jadi masih termasuk sederhana, tapi ini cukup proper. Saya bisa bilang nih OEM style paling proper nih, karena benar-benar hampir nggak kelihatan semuanya gitu. Iya, hampir nggak kelihatan. Hampir nggak ada. Mobil ini setiap saat mau kompetisi tinggal jalan. Jadi tidak perlu ada persiapan ini ya paling kita kalau setiap mau kompetisi paling tuning aja ya. Di tuning ya. Tuning aja. Nah, buat membuktikan keluaran suara nih, kita mau tes Pak. Boleh dong? Boleh. Oke. Yuk kita tes Pak. Masuk ke kabin ya. Ya, Mantap mau di kanan atau di kiri? Ya, kanan boleh. Oke Pak, ini udah di kabinnya ya. Oke, nah ini yang mencirikan ada tulisan vokal nih. Iya, itu stiker aja sih. Stiker. Oh, tapi ini tempatnya aslinya nih? Aslinya. Betul. Terus tadi yang center, yang mana Pak? Di belakang ini, di dalam sini. Ya, siap. Itu ini masih asli. Semuanya asli, subwoofer ada di ini bawah. Bisa play high-res file juga? Mobilnya sudah bisa, Pak. Oh gitu? Sudah bisa, ya. Sudah dari BMW kan memang sudah bisa. Sudah bisa ya? Ya. Jadi nggak perlu ada tambahan DAP, player tambahan lagi atau DAP gitu? Untuk mobil seperti ini nggak ringkes. Oh gitu ya? Nggak ringkes ya Om ya. Naruh barang seperti itu. Ketika taruh barang seperti itu, remote steer tidak fungsi, kontrol semua ada di handphone. Satu bahaya, dua fungsional sudah tidak fungsional ya. Nah, saya suka nih gini kalau installer benar-benar gak cuma nyeting doang tapi mikirin safety juga gitu kan. Jadi terutama kalau kita duduk di belakang nggak masalah. Jadi kita ngelihat ke player nggak masalah. Tapi kalau kita duduk di depan sambil nyetir harus megang handphone, volume di handphone, track di handphone, kayaknya kok ribet dan sayang ya fungsi mobil ada yang hilang. Gitu. Jadi semua fungsi mobil semua fungsi mobil tidak ada yang berkurang di mobil ini. Tidak ada yang berkurang. Tidak ada yang berkurang. Semua fungsi seperti original ya. Memang ngikutin standarnya dan ternyata head unit bawaan aslinya juga sudah bisa play high-res file. Wah, asik nih. Ya. Oke Pak, kita mulai deh. Kita pakai tracknya EMA aja kayaknya. Boleh. Ya. Ini yang duluan aja ya. Kita biasa pakai tracknya EMA. Wanna dance, wanna chance, want you home.
Oke, boleh track lain, Pak? Boleh? Ya. Tracknya Cello boleh. Cello ya. Nah. Waduh, Pak, puas loh, enak banget. Jadi ini impresi saya ya. Sepertinya tuh BMW juga ada mikirkan stagingnya ya, Pak ya. Iya, Stagingnya gitu ya. Jadi dia udah perhitungkan tuh. Jadi makanya ada yang center juga pengaruh banget. Apalagi udah diganti. Ini kombinasi vokal ya berarti ya. Betul. Vokal ya. Nah ya akustiknya tuh dapat banget, Pak, tadi. Iya, betul. Akustiknya dapat. Ya, terus karena di BMW itu memang terutama subwoofer itu didesain oleh BMW-nya sudah ada akustiknya. Jadi sudah dari sananya sudah ada apa channel akustiknya lah. Gitu. Oke. Tadi kita coba track EMA ada 2, Alone dan Cello, kayak itu akustiknya tuh dapat banget, renyah banget sih kalau yang saya rasakan. Enak, Pak, berasa three-way loh, Pak. Ya, berasa three-way tadi. Memang boleh dibilang three-way ya, boleh dibilang ya boleh dibilang three-way, bukan two-way tapi dia boleh disebut three-way lah, Pak ya. Semi three-way ya. Ya, jadi ini memang kenapa saya bilang begitu, BMW kayaknya udah dipikirkan tuh stagingnya ya, penempatan posisi tweeternya ya, posisi mid bassnya ya, mid range-nya gitu, dan centernya tuh udah diperhitungkan banget. Jadi stagingnya tuh dapat gitu. Kan Pak Dika di sini nggak merubah sudut atau chamber gitu ya. Benar-benar semuanya udah plug in dari OEM ya, gitu. Oke, dari dudukan OEM ya, gitu ya, Pak ya. Betul. Oke, ya. Pak, ini thank you banget. Puas saya, keren nih sih. Boleh dong saya sebut ini OEM style paling proper di BMW nih. Wah, oke. Karena jauh. Saya rasa standarnya nggak seperti ini. Karena setelah saya dengar sendiri langsung, benar-benar kayak mobil ini, Pak, competition ready nih buat audio kontes nih. Gitu. Nggak heran dia bisa menang. Wah, bener deh, nggak bohong nih. Apa ya? Enak tuh, natural banget, Pak. Enak tuh, renyah itu akustiknya tuh. Gila, berasa three-way tadi. Oke. Jadi kalau ini memang competition ready. Jadi competition ready. Di Demo Day pun kita buatkan paket persis seperti ini. Oke. Jadi memang kalau yang mau untuk harian tapi mau kontes juga bisa, ya kita ada buatkan paket yang persis seperti ini. Boleh. Nih paket-paketnya boleh langsung kunjungi sosmednya V Audio nih. Ya di Instagram ada ya, Pak ya? Ada. Oke, Pak Dika, kalau ada pemilik BMW lain yang pengen seperti ini gimana nih? Bisa, ini kita jadi memang dibuat untuk universal ya. Jadi untuk pengguna BMW itu mau upgrade persis seperti ini bisa gitu. Jadi bisa anytime mau upgrade seperti ini yang untuk kebutuhan harian, tapi juga bisa siap untuk bersaing di kompetisi. Oh ya, bisa gitu. Kita bisa siapkan yang persis sama seperti ini. Bisa ini ya. Oke, itu semua paketnya ada di ini ya, Pak. Bisa lihat di akun Instagramnya V Audio ya. Ada. Oke, ini nanti kita cantumkan. Jadi semua pengerjaan ada di situ. Selain BMW juga ada banyak yang lainnya ya. Mobil listrik sudah banyak, Pak ya. Ada Tesla kemarin, Lexus UX sudah ya. Iya. Gitu. Nah, itu di situ semua tuh. Kalau mau paket-paketnya juga ada di situ. Ada. Ya. Oke, Pak Dika, ya sebelum kita akhiri, boleh sebutin Pak alamatnya, Pak, di sini. Kami FI Audio di Jalan Guntur nomor 80, Jakarta Selatan. Kalau mau menghubungi saya langsung boleh di
Instagram Ya. @fi_audio atau kontak saya langsung di 0812 92 54 888. Oke, kita cantumkan di sini. Ya. Oke. Pak, thank you nih Pak, Terima sudah kasih, dikasih Om Anto. kesempatan ya. Sama-sama, Waduh, terima enak kasih. banget ya, saya appreciate. Wah, asli enak banget suaranya. Ya, racikannya V-Audio. Oke. Kawan Sound Mesin, kalau mau tanya-tanya boleh tulis di kolom komentar, nanti kami coba bantu jawab atau dari tim V-Audio akan bantu jawab. Suka video ini, silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound Mesin dan follow semua akun sosmednya V-Audio juga. Oke, untuk berita audio dan mobil baru terkini bisa klik di website kami www.soundandmesin.com. Oke, sekian dulu dari saya Om Anto dan Pak Adika dari V-Audio. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.